bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu. Bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Kamu akan ku cinta selamanya. Mbak harus lebih tegas, jangan mau disepelekan terus. Ingat Mbak, tegas itu perlu supaya kita nggak disepelekan. Sekali kita disepelekan, seterusnya kita bakal disepelekan. Mbak akan datang ke pertunangan kamu. Terima kasih, Mbak. Jam berapa acaranya? Acaranya jam 7 malam. Mama pasti akan senang mendengarnya. Untuk kali ini saya maafkan. Kalau kita ada janji, terus kamu ada acara mendadak lainnya, kamu harus lebih mengutamakan saya. Karena saya adalah tunangan kamu. Janji? Janji. Tentu saja Mbak bukan basa-basi. Insya Allah Mbak pasti datang. Nggak mungkin Mbak akan melewatkan hari bahagia adiknya. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Mbak adalah tamu yang sangat istimewa. Siapa yang cemburu? Biarin aja dia sama cowok barunya. Kamu tidak mau tahu dengan perasaan keluarganya Evi. Mereka sudah malu dengan sikap kamu yang lebih membela kepentingan Santi daripada mereka. Mungkin ini Mbak Shanti. Halo? Apa? Kok bisa sampai terjadi begitu? Ya udah, oke kamu tenang aja. Saya akan segera ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Oke. Enggak, saya akan bilang sama Mbak Shanti kalau kamu yang menghubungi saya. Udah dulu ya. Ada apa, Van? Ada apa? Bagas, Ma. Bagas kenapa? Bagas jatuh dari tempat tidur. Tapi nggak usah khawatir. Mbak Shanti sudah membawa dia ke rumah sakit. Cucuku Bagas. Bagas. Sekarang juga kita ke rumah sakit. Sekarang, Ivan. Sekarang kita ke rumah sakit. Sekarang kita ke rumah sakit. Mama tenang dulu. Mama tenang aja. Ya, kita ke rumah sakit sekarang. Mama tenang aja. Pan, lalu bagaimana dengan pertunangan kita? Ines, tolong kamu tahan dulu tamu-tamunya di sini. Kita sebentar lagi kembali. Kita cuma sebentar aja. Cepat, Van. Sekarang. Sekarang. Iya, Ma. Ayo kita jalan. Maaf, saya segera kembali. Pan, Pan. Apa saya bilang? Mereka tidak pernah mau tahu perasaan kalian. Coba lihat. Ivan begitu saja pada hari pertunangannya. Santi memang perempuan laknat. Dia sengaja membuat huru-hara supaya pertunangan ini tidak terlaksana. Ines, kamu harus batalkan pertunangan ini. Harus, Vi. Daripada kamu terus-terusan diinjak harga diri kamu.
Ella? Mbak Shanti bagaimana? Saya yang salah, Pak. Saya harusnya menjaga Bagas dengan hati-hati. Saya memang bukan ibu yang baik. Saya mestinya nungguin Bagas terus. Jadi dia nggak celaka seperti ini. Shh, Mbak. Mbak nggak perlu menceritakan semuanya. Saya sudah tahu, Ella sudah menceritakan bagaimana Bagas jatuh. Sekarang yang penting bagaimana keadaannya. Bagas itu belum sadarkan diri. Sedang diusulkan untuk masuk ke ruang ICU. Apa yang sebenarnya terjadi sampai dia harus masuk ruang ICU? Apanya yang luka? Kenapa? Ya Tuhan, Ivan, Bagas jatuh. Kepalanya membentur lantai. Terus dia nangis. Tapi setelah itu dia berhenti nangisnya, Pak. Dia pasti sakit. Mbak lupa menutup pintu box tempat dia tidur. Padahal Mbak tahu dia sekarang sudah mulai bisa tengkurap. Mbak bodoh, mestinya Mbak nggak lupa. Mestinya Mbak tahu kalau itu bisa membahayakan buat Bagas. Shh, udah Mbak. Mbak tenang aja. Bagas pasti akan sembuh. Ya Tuhan, Bagasku, Bagasku. Bagas jangan tinggalin Eyang. Dia harus sembuh, Pak. Dia harus sembuh. Jangan sampai dia tinggalin Eyang. Bagas jangan tinggalin Eyang seperti papamu. Tidak, Ma. Bagas tidak akan meninggalkan kita, Ma. Dia kan baik-baik, Ma. Mama harus kuat. Apa yang harus Mbak lakukan? Apa, Andre? Kenapa Ivan harus pergi? Dia sudah berjanji sama Mbak. Dia akan mendahulukan kepentingan Mbak. Tapi dia mengulangi ini lagi, Andre. Kenapa, Andre? Mungkin Mas Ivan cuma panik, Mbak. Dan dia nggak punya pilihan lain. Dia bukan tidak punya pilihan lain. Tapi dia memang tidak pernah mencintai kamu, Nes. Kalau dia mencintai kamu, dia tidak akan melakukan seperti ini. Memalukan, Nes. Memalukan. Mama kan sudah bilang, kalau bertunangan karena terpaksa ya hasilnya seperti ini. Karena dia kan cuma setengah-setengah, tidak dari dasar hatinya. Sekarang kamu putuskan hubungan kamu dengan dia. Mama sudah tidak mau dibeginikan oleh mereka, Nes. Mama tidak bisa terima. Mereka sudah menginjak-injak harga diri kita. Tapi Ma, ingat, Nes. Ini terakhir kalinya mereka menginjak-injak kita. Ini terakhir kalinya mereka merendahkan harga diri kita. Mama sudah tidak mau berhubungan dengan mereka. Kalau mereka menghargai kita, mereka tidak akan memperlakukan kita seperti ini, Ines. Tapi Ma, kita kan nggak tahu apa yang terjadi dengan Bagas. Mungkin aja dia benar-benar sakit parah, Ma. Ines, walau dia sakit separah apapun, harusnya dia meluangkan waktu 10 menit saja, Nes. 10 menit untuk melangsungkan pertunangan dengan kamu. Tapi itu tidak dia lakukan. Yang ada di pikirannya hanya Santi, Santi, Santi. Itu sudah cukup. Sekarang kamu lupakan dia. Tapi mah kamu lupakan dia, Ines. Enyahkan dia dari hidup kamu. Kamu tahu, Ines, rasa malu ini akan Mama bawa sampai mati. Apa kamu tega masih mengharapkan dia? Sementara rasa sakit hati ini, rasa malu ini akan Mama bawa sampai mati, Ines. Kalau kamu sayang Mama, kamu lupakan dia. Cukup kita memberi kesempatan kepada mereka. Saya akan bilang pada tamu-tamu, kalau pertunangan ini saya batalkan. Hud, Sofi, memang itu yang terbaik. Saya hanya akan menunangkan Ines dengan Reza, Mbak. Wah, itu ide yang paling bagus, Vi. Kamu harus cepat-cepat menunangkan Ines dengan Reza. Supaya Ines itu tidak berubah lagi pikirannya. Dan supaya Ivan itu tahu kalau ini kesempatan dia yang terakhir. Terus, kapan kamu akan menunangkan Ines? Saya akan bicara dengan Bu Dirgo.
Kalau bisa, besok kita laksanakan. That is Lutfi. Saya akan bantu kamu bicara. Sekarang, Yimut Resta, kamu bilang sama tamu-tamu semua kalau pertunangan Ines ini bukan batal, tapi ditunda. Begrijp ya? Lo dari tadi diem aja sih. Lo marah sama gue? Terus kenapa dong? Enggak. Gue nggak kenapa-napa kok. Gue langsung pulang aja. Ya udah. Lagian gue juga bete kok pergi sama lo. Gue tahu. Lo pasti mikirin Pauline kan? Asal tahu aja deh. Cewek itu kan udah ninggalin lo. Ngapain sih lo masih pikirin? Sekarang mendingan lo pikirin gimana cara ngebalesnya, tau nggak? Itu namanya laki-laki sejati. Sampai ketemu besok ya. Mama sudah bicara sama Bu Dirgo. Katanya dia sudah bicara dengan Reza. Mereka setuju besok kamu bertunangan dengan Reza. Mama, kamu jangan menolak. Kamu jangan terus-terusan membela Ivan. Mama sudah memberi kesempatan pada kamu dan Ivan, tapi kalian menyanyiakannya. Sekarang kamu harus ikut aturan Mama. Kamu bertunangan dengan Reza, atau harga diri kamu selamanya diinjak-injak oleh Ivan dan keluarganya. Kamu nggak perlu nangis seperti itu, Nes. Hapus air mata kamu. Kamu akan bertunangan dengan Reza, laki-laki yang bertanggung jawab dan jauh lebih baik daripada Ivan. Kita akan beri pelajaran pada Ivan dan keluarganya. Mereka tidak bisa berbuat semena-mena terhadap kita, Ines. Ingat, kita masih punya harga diri. Harga diri, Ines. Ya Tuhan, apakah benar semua ini? Apakah benar Ivan tidak mencintai saya? Ya Tuhan, tolonglah saya. Apa yang harus saya lakukan? Mas Ivan, Mas, bangun Mas. Jam berapa nih? Jam 6. Ya Tuhan, berarti saya ketiduran. Tante Mary mana? Tadi barusan dia masih ada di sini. Apa mungkin dia ke kamarnya Bagas kali? Bagaimana Bagas kabarnya? Belum siuman, Mas. Tapi tadi saya dari kamarnya Bagas, Tante Mary nggak ada. Cuma ada Mbak Santi aja.
Bagas, bangun sayang. Sembuh. Jangan tinggalkan Mama. Mama gak mau kehilangan Bagas. Cukup sudah Mama kehilangan ayah kamu. Mama gak mau kehilangan satu cinta Mama yang lain. Kamu. Bagas harus bangun. Mama gak mau ditinggal sendiri. Mama tunggu di sini terus. Maafin Mama ya. Saya udah cari kemana-mana. Di musyola, di kantin. Mama nggak ada. Kamu yakin kamu sama sekali nggak ngeliat Mama pagi ini? Tadi pas saya bangun, Tante Mary udah nggak ada. Terus di kamarnya Bagas juga nggak. Makanya saya bangunin Mas Ivan. Apa mungkin dia udah pulang ke rumah? Lebih baik saya telepon deh. Aduh, ketinggalan di mobil lagi handphonenya. Pakai handphone Ella aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih. Halo? Halo? Yoso? Iya. Denipan ya? Iya, Yoso. Mama ada di rumah nggak? Belum, Dan. Belum ada pulang. Kata Bu Retno, Ibu sama Aden ke rumah sakit. Memangnya siapa yang sakit, Dan? Anaknya Mas Bagus, jatuh dari tempat tidur. Astagfirullah. Mama pasti sedang dalam perjalanan menuju ke rumah. Setibanya dia di rumah, tolong kasih tahu untuk segera hubungi HP-nya Ella, ya? Iya, Den. Saya doain semoga lekas sembuh ya, Den. Iya. Terima kasih ya doanya. Terima kasih. Mama pergi kok nggak bilang-bilang sama sekali sih. Mungkin Tante Mary nggak mau bangunin Mas Ivan. Mendingan sekarang kita doain aja supaya Tante Mary benar-benar pulang. Ya udah, saya masuk dulu ya. Bagaimana keadaannya, Mbak? Tidak ada kemajuan, Van. Bagas belum sadarkan diri. Tadi pagi-pagi sekali dokter memeriksanya. Dia bilang Bagas harus melakukan tes scan pada kepalanya. Karena ketidaksadaran ini di luar dugaan. Takut terjadi sesuatu pada otaknya. Bagas pasti kesakitan. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk memberitahu mana yang sakit pun dia belum bisa. Dia pasti membenci saya, Van. Karena saya tidak bisa melindungi dia. Saya tidak bisa menjaganya. Saya malah meninggalkannya. Saya memang ibu yang tidak berguna. Saya akan menghukum diri saya, Van. Kalau terjadi sesuatu pada dia, saya tidak bisa memaafkan diri saya. Maafkan Mama. Mbak nggak boleh bicara seperti itu. Jangan terus-menerus menyalahkan diri sendiri, Mbak. Kita kan sama-sama tahu apa yang terjadi. Musibahlah yang membuat keadaannya menjadi seperti ini. Sudahlah. Mbak pasti belum makan kan dari semalam? Biar saya siapkan sarapannya untuk Mbak. Mbak nggak mau makan. Mbak nggak lapar. Mbak mau di sini saja menunggu Bagas. Mbak tidak akan meninggalkan Bagas sedetik pun. Ya sudah, Mbak. Tapi jangan lupa untuk makannya kalau memang Mbak lapar. Kenapa Ivan tidak menelpon saya? Apa betul dia sudah benar-benar tidak mempedulikan saya?
Seharusnya kalau memang terjadi apa-apa sama Mbak Santi, dia pasti memberitahu saya. Ya Tuhan, kenapa terjadi seperti ini? Kenapa Ivan jadi nggak peduli dengan keadaan saya dan juga keluarga saya? Saya tidak boleh putus asa. Ya Tuhan. Jangan-jangan dia memang tidak mau mengangkat telepon saya lagi. Kenapa Tuhan? Halo? Ini HP-nya Ines. Iya. Siapa ini? Ini Reza. Reza? Kamu tahu dari siapa nomor HP saya? Saya dapetin nomor kamu dari mama saya. Dan mama saya dapetin nomor kamu dari mama kamu. Gampang kan? Apa kabar kamu, Nes? Baik. Ya, baik. Saya tahu kamu pasti lagi nggak enak sekarang. Dan semua ini terasa sulit buat kamu. Saya ngerti perasaan kamu, kok, Nes. Karena itu saya tidak tinggal diam. Sejak kejadian itu, orang tua kita sepakat untuk menjodohkan kita lagi. Dan saya tahu kamu pasti merasa berat untuk menyetujuinya. Siapapun yang akan menjadi saya, pasti akan merasa berat. Karena saya juga nggak mau menginginkan semua ini terjadi sama saya, Reg. Saya juga nggak mau Ivan meninggalkan saya. Tapi saya juga nggak menginginkan kamu akan menggantikan posisinya Ivan. Saya benar-benar bingung. Saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat, Reg. Saya seperti telur di ujung tanduk. Saya bingung, Reg. Saya nggak tahu harus memilih yang mana. Ines, semua peristiwa di dunia ini pasti ada jalan keluar yang terbaik. Kamu jangan putus asa ya. Jangan pernah kamu merasa putus asa. Semua masih bisa dibicarakan. Ya karena itu, saya pengen ketemu sama kamu. Saya ingin kita berdua bisa menemukan jalan keluar yang terbaik. Karena saya sudah termasuk dalam hidup kamu. Kesepakatan mama kamu dan mama saya membuat saya harus turut ikut campur. Kamu bisa kan ketemu sama saya? Saya nggak bisa, Reg. Mama tidak mengizinkan saya keluar. Kalau sama saya, pasti bisa. Tapi, kamu mau kan? Sampai nanti ya, Nes. Saya jemput kamu. Les, benar kamu jalan sama Reza? Iya, Ma. Dia mengajak saya untuk membicarakan masalah pertunangan kami. Dia ingin kita berdua membuat kesepakatan dan tidak memikirkan hal lain lagi. Kamu lihat kan? Sekarang Ivan tidak juga menghubungi kamu. Berarti benar apa yang Mama lakukan sekarang. Jadi kamu harus membalasnya dengan tidak mengkhianati Mama. Kamu ngerti kan?
Sekarang kamu siap-siap. Jangan kecewakan Mama ya. Ayo, Nes. Bagus. Kalau memang Reza menyukai Ines, berarti sudah tidak ada masalah lagi. Kita tinggal meyakinkan Ines bahwa menikah dengan Reza bukan lagi satu kesalahan. Karena pada dasarnya cinta itu sudah ada pada diri Reza. Dan Reza akan semakin mudah untuk mencintai Ines. Kalau sudah begitu, untuk apa lagi bertunangan? Kita bisa langsung menikahkan mereka. Benar juga kata Jeng Retno. Antara bertunangan dan menikah, saya sih setuju saja. Tapi saya lebih setuju kalau mereka menikah. Reza pernah bilang sama saya, sebaiknya mereka menikah saja sebelum Reza kembali ke Amerika. Memangnya kapan Reza kembali ke Amerika? Minggu depan. Nah, dalam kurun waktu beberapa hari ini, kita bisa mempersiapkan pernikahan mereka. Ya, yang sederhana saja, nggak usah yang mewah-mewah. Yang penting sakral, resmi, dan mereka bisa saling menerima. Bagaimana, Jeng? Apa ini tidak mengejutkan Ines? Dia pasti terkejut. Tapi kalau sudah terkejut, dia pasti akan berpikir. Dan akhirnya menyetujui. Sudah, Vi, kamu itu nggak usah ragu-ragu. Ini yang terbaik. Lakukan. Bukannya kamu mau membalas perbuatan Mary. Baiklah. Kita akan menikahkan mereka. Baik, saya setuju. Halo, Yoso. Gimana? Mama udah sampai di rumah belum? Belum, Den. Belum pulang juga. Ini saya lagi nunggu. Jadi kira-kira Mama ada di mana sekarang? Wah, saya enggak tahu, Den. Soalnya dari kemarin aja saya belum ketemu, Den, sama Ibu. Saya tanya Mbak Tira, malah suruh nanya balik ke Aden. Saya jadi bingung, Den. Sebaiknya Aden pulang aja dulu, Den. Aden telepon saudara-saudaranya Ibu atau teman-temannya. Siapa tahu Ibu ada di sana. Ya udah, oke nanti saya pulang. Terima kasih ya. Gimana, Mas? Mama belum pulang ke rumah juga. Saya jadi bingung sebetulnya kemana Mama perginya. Apa jangan-jangan Mama frustasi terhadap apa yang terjadi di sini, kemudian dia kabur dari rumah sakit. Tapi masa iya Mama kabur? Mama begitu sayang sama Bagas. Pasti dia ingin ada di sini menjaga Bagas. Saya jadi bingung saya harus gimana. Saya mengerti perasaan kamu, Nes. Saya tahu betapa sulitnya kamu mempertahankan cinta dalam hati kamu. Tapi, kalau memang cinta itu tidak bisa dipertahankan, seperti yang saya dengar dari kedua orang tua kamu, kenapa kamu tidak mencoba untuk melupakan dia? Karena kamu akan mencobanya dengan saya. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu, Res. Saat ini saya memang sedih. Saya sakit hati atas perlakuan Ivan sama saya. Tapi bukan berarti dengan semudah itu saya bisa melupakannya. Dan sampai saat ini pun, saya masih nggak percaya kalau dia melakukan ini sama saya. Saya masih mengharapkan dia menghubungi saya. Tapi sampai detik ini pun dia tidak menghubungi saya, Res. Dan saya sangat sulit untuk menghubungi dia. Apa itu artinya dia benar-benar melupakan saya?
Saya akui saya sangat bodoh. Saya masih mengharapkan dia. Tapi saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Saya bingung, Res. Ines, dalam kehidupan, orang yang mencintai pasti akan melakukan apa saja untuk orang yang dicintainya. Tapi kalau keadaannya seperti ini, untuk apa kamu susah-susah memikirkan dan mengharapkan dia lagi? Sementara dia sama sekali tidak memikirkan kamu. Itu artinya dia tidak mencintai kamu lagi. Saya berbicara begini, bukannya mau mempengaruhi kamu, Nes. Bukan. Tapi jujur aja, saya berpikir kalau orang mencintai, pasti akan peduli. Dia pasti akan memiliki rasa bersalah karena meninggalkan. Saya hanya ingin kamu berpikir jernih, Nes. Kamu bisa melihat semua peristiwa ini, dan pada nantinya kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik buat hidup kamu. Saya hanya menginginkan kamu bahagia. Kamu menginginkan saya bahagia? Kamu kan bukan siapa-siapa saya, Res. Orang yang mencintai pasti menginginkan orang yang dicintainya itu bahagia. Kamu mencintai saya? Res, kamu kan tahu kita hanya dijodohkan tanpa cinta. Saya tahu, Nes. Saya juga awalnya berpikir begitu. Tapi waktu pertama kali bertemu dengan kamu, saya langsung yakin kalau kamu adalah orang yang paling tepat untuk menjadi istri saya. Saya suka cara kamu menatap saya, cara kamu berbicara. Walaupun topik pembicaraan itu sedikit menyakitkan hati saya, karena kamu membicarakan orang yang kamu cintai itu. Tapi saya bahagia, karena saya tahu kamu bahagia dengan orang pilihan kamu itu. Tapi pada kenyataannya, saya mendengar dari orang tua kamu kalau pertunangan kamu dibatalkan. Saya sedih karena saya tahu kamu pasti down, kamu pasti sedih karena kamu akan dijodohkan dengan saya. Tapi diam-diam saya merasa bahagia juga karena saya punya kesempatan untuk bisa mencintai kamu. Saya tidak akan membiarkan kamu mencintai saya tanpa saya mencintai kamu, Res. Nes, kamu harus yakin dengan pertunangan kita akan terlaksana. Saya akan sabar menunggu kamu, menunggu cinta kamu. Saya akan membuat kamu yakin dengan kebersamaan kita bisa menumbuhkan rasa cinta. Tidak, saya tidak yakin, Res. Ines, kamu jangan pesimis dulu. Kamu kan belum mencoba. Mungkin sekarang kamu belum bisa melupakan Ivan. Tapi kalau nanti kamu bisa. Tidak, saya tidak akan pernah bisa melupakan Ivan. Ines, kamu pasti bisa. Selama kamu ingat, orang yang kamu cintai itu tidak pernah memperdulikan kamu lagi, kamu pasti bisa melupakan dia. Kamu harus ingat, kamu bisa hidup dalam kenyataan, bukan dalam mimpi hidup bersama dengan Ivan lagi. Saya ingin kamu bisa menerima pertunangan kita. Dan saya juga ingin kamu bisa menerima saya. Tidak masalah kamu mencintai saya atau tidak. Tapi saya akan menerima kamu, Nes. Saya akan mencintai kamu setulus hati saya. Dan saya ingin kita melewati semuanya ini bersama-sama. Saya janji, saya tidak akan menyia-nyiakan kamu.
Halo? Halo, Om Dadang. Dengan Ivan sini. Om Dadang, saya mau tanya, apakah Mama ada di sana ya? Oh, nggak ada ya? Oh, nggak apa-apa, semua baik-baik aja. Terima kasih, Om. Halo? Selamat siang, dengan Ibu Yanti ada? Nggak ada orang di rumah? Baik, nggak apa-apa. Nggak ada tamu yang ada di sana? Ya sudah, terima kasih. Tante Zen ya? Tante Zen, ini dengan saya Ivan. Tante Zen, saya cuma mau tanya, Mama ada di sana nggak ya? Nggak ada ya? Baik kalau gitu. Terima kasih, Tante. Belum pulang mama kamu? Belum. Bude apa nggak ada kabar apa-apa dari Mama? Kamu kan tahu sendiri, Ivan. Bude semalaman ngurusin keluarganya Ines. Mereka benar-benar syok dan malu atas perbuatan kalian. Kamu tahu, Van, keluarga Ines mengutuk kalian. Mereka sudah tidak punya muka lagi di hadapan tamu-tamu. Mereka berkali-kali minta maaf. Mereka sampai menangis. Bude sampai tidak tega melihatnya. Ines menangis meraung-raung dibentak ibunya. Dan dia sendiri malu. Tuhan, saking paniknya saya sama sekali lupa untuk menghubungi Ines. Lebih baik saya telepon dia sekarang. Buat apa? Mau apa kamu? Kamu mau menambah suasana terbarunya? Iya, kamu sudah tidak diterima lagi di keluarga mereka. Nama kamu sudah dicoret. Apapun bentuk permintaan maaf kamu, kamu tidak akan diterima lagi oleh keluarga mereka. Apa? Sekarang, kamu tahu sendiri akibatnya. Kamu tidak akan lagi bisa memiliki Ines karena ibunya tidak sudi lagi menerima kamu. Apapun kata Bude, saya harus menjelaskan semuanya sama Ines. Dan saya yakin Ines pasti akan mengerti. Halo? Tante Evi, ini Ivan, Tante. Berani sekali kamu telepon ke sini. Tante, ini penting sekali. Saya harus bicara sama Ines. Ines tidak ada. Tante, saya mengerti Tante pasti marah sekali apa yang terjadi semalam. Tapi sungguh saya mohon maaf, Tante. Saya... Mudah sekali kamu minta maaf. Kamu pikir dengan minta maaf bisa mengembalikan rasa malu saya terhadap tamu-tamu semalam? Kamu pikir dengan minta maaf bisa melupakan rasa sakit hati saya terhadap kamu dan mama kamu? Ivan, saya sudah memberi kesempatan sama kamu. Saya sudah memberi kelonggaran supaya kamu bisa bertunangan dengan Ines. Tapi kamu menyia-nyiakannya, malah menyakiti hati kami. Sekarang saya tidak mau lagi melihat kamu. Dan kamu jangan datang ke sini atau menghubungi kami. Karena kami sudah melupakan kamu. Kami tidak akan menguntik-untik kehidupan kamu. Sebaliknya kamu juga begitu. Jangan datang ke sini atau menghubungi Ines. Karena saya sudah tidak sudi. Tante Evi. Jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu, bukalah mata hatimu dan mengertilah